Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Ada sebagian dari netizen ataupun juga sesama YouTuber ya yang membuat narasi tentang ketidakpercayaan terhadap Danu, terutama dengan tuduhan Danu yang dijadikan dasar untuk menetapkan 3 tersangka Arigi, Abi, dan juga Mimin yang dikatakan mereka juga terlibat bersama Yosep dalam peristiwa pembunuhan di tanggal 17 Agustus menuju ke 18 Agustus di tahun 2021. Bagi aku pribadi adalah hal yang wajar pada saat kita memiliki opini masing-masing, apalagi juga kalau opini tersebut berdasarkan alasannya juga secara sains. Ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi kita. Tetapi ada beberapa hal yang menurut aku perlu kita bahas bareng. Misalnya ada beberapa dari kalian yang berkata bahwa itu Anjas, saya tuh ada informasi bahwa katanya di kaki atau di jari kakinya Ibu Tuti, di bagian jari tertentu, itu ada luka yang mengindikasikan bahwa luka tersebut akibat Bu Tuti itu diseret, yang artinya Bu Tuti itu kayaknya tengkurap, diseretnya adalah seperti itu. Terus apa hubungannya dengan keraguan terhadap Danu? Karena kan keterangan Danu itu ya harus di cross check ya dengan alat bukti yang lain, apakah berkesesuaian atau tidak. Nah, dikatakan begini bahwa soalnya Anjas waktu kita lihat di prarekonstruksi kemarin ataupun di rekonstruksi, Danu, terus juga Yosep, sosok Arigi dan juga Abi itu ngegeret Bu Tuti itu adalah posisinya kebalikan dari yang luka yang katanya itu adalah telungkup. Well, mungkin saja ini benar, tapi coba kita bahas kalau kita ngomongin masalah secara sains. Pertama begini, yang kita lihat di bagian hal tersebut, di rekonstruksi, itu kan bagian kita ngelihatnya cuma sebagian perjalanan ya. Kenapa aku bilang sebagian perjalanan? Karena kita nggak tahu pada saat Bu Tuti diambil atau diangkat dari kamar mandi menuju pintu belakang, lewatin kebun sampai ke mobil Alphard. Kita, masyarakat atau netizen ataupun juga media, itu kan melihatnya cuman jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi mobil Alphard tersebut. Kita nggak tahu di bagian belakangnya apakah putar balik atau tidak, karena kita melihatnya sebagian doang. Jadi ya bisa aja memang awalnya itu ada bagian yang tertelungkup, kemudian pada saat sudah mendekati diputar menjadi terbalik atau sebaliknya juga masih mungkin. Jadi kalau ada masyarakat atau netizen yang berkata, wah itu sudah pasti nggak benar keterangan Danu, jelas-jelas ada luka kaki di Bu Tuti yang menunjukkan bahwa ditelungkupin, ya belum tentu, karena kita nggak melihat dari diseret dari awal sampai ke bagian di Alphard hitam tersebut. Itu clear ya, kita belum ada kepastian lebih detail. Kecuali kalau memang betul nanti keterangan dari ahli mengatakan memang betul di jempolnya mungkin Ibu Tuti ini adalah luka yang terjadi sebelum kematian dan ini adalah indikasi bahwa dia ditarik, diseret kebalik. Kalau memang ada keterangan dari ahli, ya bisa kita lihat ini dan bisa memberatkan Danu karena keterangan dia harus berkesesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Itu untuk masalah yang bagian seret menyeret ya. Terus yang kedua adalah mengenai keterangan juga di rekonstruksi. Kita ketahui bahwa tersangka Yosep itu kan membopong Amel dari pintu depan menuju ke area bagasi mobil Alphard tersebut. Terus dikatakan teman-teman juga sebagian netizen yang bernarasi, kalau memang Amel itu dibopong, harusnya noda merah di Pak Yosep itu banyak sekali. Oke, tentunya ini akan mendengarkan penjelasan dari penyidik ya dan juga dari keterangan ahli. Tetapi secara logika begini, ada bagian yang dikatakan Danu bahwa peranannya Bu Mimin di malam kejadian atau di dini hari kejadian tersebut, Bu Mimin itu datang untuk memandikan kedua korban, dibasuh semuanya. Kedua korban itu teman-teman kalau kalian lihat di foto yang sudah beredar dulu ya, kalau kalian masih ingat dulu aku jelaskan, sebenarnya tidak ada bagian baju yang terbuka aja sih, masih ada berpakaian juga sedikit lah. Aku ingat itu Bu Tuti atau Amel yang masih berpakaian, kayaknya masih Bu Tuti deh, ada bagian yang masih pakaian sedikit tapi terbuka semuanya, tapi masih ada bagian. Nah kembali lagi mengenai isu tadi bahwa kalau memang Pak Yosep itu yang membopong, kenapa noda merahnya nggak banyak? Harusnya semana-mana ada. Pertama begini, kita nggak tahu Pak Yosep itu pertama
kondisi Amel pasti sudah bersih ya, dan darah juga sudah tidak mengalir lagi. Kalau orang sudah meninggalkan ya mungkin masih ada tetesan sedikit-sedikit, tapi kan tidak sebanyak itu. Dan membopong pun juga kan tidak dalam waktu yang lama, nggak mungkin membopong itu 1 jam. Paling juga dari kamar mandi menuju ke area di bagasi Alphard tersebut, itu kan paling nggak nyampe 1 menit ya, ngebopong langsung bentar. Jadi kalau dibilang kemana-mana, sebenarnya sudah bisa terpatahkan ya. Dari sudah dibersihkan, waktunya juga nggak lama, dan bisa aja Yosef kan menggunakan jaket ya, jaket yang warna merah tersebut, atau dia punya baju yang lain lagi, kan itu juga belum detail. Danu pun tidak mengetahui secara utuh, karena Danu kan dikatakan di sini bahwa dia pada saat matahari terbit ya, sekitar itu, dia itu sebenarnya sudah minta izin sama Yosef untuk pulang. Tetapi ditolak sama Yosef, diminta sama Yosef katanya ambil ember warna biru, bersihkan dulu noda-noda yang ada di sana karena habis eksekusi malam hari itu. Terus juga ini juga sebenarnya linear dengan keterangan dari hasil jejak DNA di awal-awal kasus ini muncul tahun 2021. Waktu itu dari Kapolres Subangnya Ibu Sumarni mengatakan ditemukan DNA Ibu Tuti dari area pintu belakang menuju ke bagasi. Sementara tidak ada ditemukan DNA-nya Amel di area tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwa konsisten dengan keterangan Danu. Memang Amel tidak dibawa lewat belakang, tetapi lewat pintu depan. Jadi, kalau sebagian teman-teman berpikir ini memberatkan Danu, justru aku tidak melihat ini memberatkan, justru malah saling berkesesuaian. Terus juga mengenai papan cucian, penggilasan ya. Kan kita juga sudah mengetahui data tersebut dari penyidik di tahun 2021 bahwa papan penggilasan tersebut adalah berisi noda merah yang sudah dicek di puslapor itu adalah miliknya Amel. Tidak ada noda merah miliknya Bu Tuti di sana. Jadi itu bisa menjadi indikasi bahwa Amel juga dihabisi di situ. Tetapi ada beberapa narasi yang dikatakan mana waktu dihabisi itu kita nggak lihat tuh ada papan penggilasan yang dipakai. Coba teman-teman dicek, adakah media ataupun juga YouTuber yang berhasil merekam pada saat terjadinya rekonstruksi di dalam kamarnya Amel? Kan tidak ada, karena itu kan di bagian di dalam. Dan kita juga tahu, kita cuma mendapatkan bagian foto-foto itu ya mayoritas adalah di depan pintu rumah, area-area luar aja. Tetapi di kamarnya Amel, di kamar Ibu Tuti, ataupun juga di ruang TV, di ruang tamu, kita tidak mendapatkan bagian rekonstruksi itu. Rekonstruksi kemarin kan kalau nggak salah ada sekitar 95 atau 97 adegan. Yang banyak kan sebenarnya di dalam. Kalau di luar ya, di luar-luar itu paling kan nggak nyampe, ya paling sekitar 50%-nya aja kita melihat bagian rekonstruksi di luar. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah Danu itu pasti bohong bahwa mereka tidak terlibat, Danu itu sendirian, dialah pelaku tunggal sebenarnya. Kalau aku tidak melihat ada secara logis ke sana. Maksudnya gini, kalau kita memberikan statement dan kita ngerasa juga nggak yakin, apa kabar nanti di hakim gitu. Hakim juga pada saat akan memutuskan untuk vonis nanti juga pasti akan didasari dengan logika. Logika itu adalah bagian yang pertama, kedua adalah alat bukti. Kalau untuk penyidik ataupun hukum secara umum ya, untuk dikategorikan fakta harus ada 2 alat bukti yang kuat. Tapi kalau hakim nggak perlu 2 alat bukti, cukup 1 alat bukti dengan keyakinan hakim itu bisa menjadi dasar. Nah makanya dalam persidangan nanti itu masing-masing kuasa hukum dari timnya Danu ataupun juga timnya Yosef, mereka akan saling meyakinkan dengan berbagai macam kendala yang sudah terjadi. Karena apa? Dibilang kendala yang sudah terjadi. Aku ingat sih ada beberapa teman-teman yang komentar begini, Anjas, kasus ini itu sudah dikatakan sama Polda Jawa Barat bahwa ada beberapa anggota polisi yang melakukan penghilangan barang bukti. Artinya apa? Kalau ada temuan-temuan sedikit, temuan-temuan yang merujuk ke alat bukti, itu sudah sebuah blessing, artinya itu sudah ada obstruction of justice yang luar biasa. Kalau dikatakan mengenai kenapa bajunya Yosef cuma ada 2 noda merah tersebut, kan sudah tahu bagaimana kronologi dari baju tersebut diambil. Kronologinya adalah baju tersebut diambil atau disita oleh penyidik dan kemudian diserahkan ke puslapor itu lebih dari sebulan setelah kejadian.
Ya mungkin aja di hari kejadian sudah diambil, tetapi kita nggak tahu apakah ada oknum-oknum yang cuma mengambil doang tetapi tidak menyerahkan ke puslapor. Itu juga mungkin, sama seperti perhiasannya Amel. Bagaimana mungkin Bu Mimin dan juga Pak Yosep 3 bulan setelah kejadian, menurut Yoris, mereka lah yang mengembalikan perhiasannya Amel ke Yoris yang alasannya biar dipakai sama cucunya. Itu kan sudah disita sama penyidik, tetapi mungkin nggak tahu bagaimana cara pengembaliannya. Terus juga dengan hal lainnya mengenai sidik jari. Ya kita melihat sih di tanggal 18 Agustus ada video-video dari media dan juga YouTuber yang menunjukkan ada tim dari untuk identifikasi Inavis itu kan melakukan pengecekan A, B, C, dan D. Tapi juga sebagai masyarakat pun curiga. Yakin tuh mereka beneran mengambil sampel sidik jari. Jangan-jangan cuman pura-pura doang ngambil sampelnya tetapi tidak dilaporkan, tetapi tidak disampaikan ke dalam atasan-atasan atau ke bagian untuk penentu kasus ini. Karena kan juga ada dugaan sangat kuat banyak data-data yang sudah dikumpulkan dari tim ahli yang dibantu sampai Mabes Polri pun pada saat beberapa bulan terakhir ini ditangani dengan tim baru. Pada saat dikatakan saya minta data ini dong, loh itu kan sudah pernah dikasih tahun lalu tapi ternyata tidak ada. Dan dugaan sangat kuat ini adalah bagian mereka yang terduga obstruction of justice. Apakah ini karena murni kesalahan SOP doang ataukah ada unsur pidana? Makanya dari Kompolnas pun Benny Mamoto mengatakan akan terus mengawasi untuk bagian sidang kode etik ini karena nggak bisa menutup mata. Ada dugaan sangat kuat, ada unsur pidana dari sejumlah oknum yang melakukan penghilangan barang bukti ini. Kita juga harus kawal bagian ini. Kalau ini nggak bisa ditangani dengan tegas, kayaknya agak sulit ya untuk menemukan hal-hal yang lainnya. Apalagi juga kita masih memiliki 2 DNA asing. Yang terakhir mengenai noda merah yang berada di plafon, Danu kan sudah ada keterangan ya dari kuasa hukumnya secara tersirat sih, bahwa itu adalah golok yang sempat disembunyikan di atas tersebut. Dan ternyata noda merah tersebut memang adalah milik dari salah satu korban. Kalau dikatakan disembunyikan kok di situ kenapa nggak dibawa? I don't know, namanya juga kejahatan gitu. Ada banyak hal yang unpredictable, makanya ada istilah yang mengatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Oke, kita akan lihat nanti juga mengenai pra-peradilan yang akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2023, di mana kuasa hukum Yosep mengajukan pra-peradilan untuk tersangka Arigi, Abi, dan juga Mimin. Unik ya, kliennya ada 4, tetapi hanya Yosep yang tidak diajukan pra-peradilan. Kita akan terus update kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, TikTok, dan juga akun Facebook page Dia Anjas Asmara. Sampai jumpa.